Halo, apa kabar? Ketemu dengan saya dari Engineering Octopus. Kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal fisika tentang dinamika partikel, khususnya tentang hukum Newton. Ya, kita akan coba mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Gaya F sebesar 12 Newton bekerja pada benda A bermasa MA yang menyebabkan benda A mengalami percepatan sebesar 8 meter per second kuadrat. Jika gaya F bekerja pada benda B yang bermasa MB, percepatan benda B sebesar 2 meter per second kuadrat. Tentukan besar percepatan benda C yang bermasa MC, dengan MC adalah sama dengan MA ditambah MB, jika diberikan gaya F. Ya, oke. Kita lihat yang kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah besarnya gaya F adalah sebesar 12 Newton. Kemudian untuk benda A, kita ketahui massa A-nya adalah sebesar MA. Kemudian percepatan benda A ketika diberikan gaya adalah sebesar 8 meter per second kuadrat. Selanjutnya lagi benda B massanya adalah sebesar MB. Jika diberikan gaya F, maka percepatan B adalah sebesar 2 meter per second kuadrat. Ya. Selanjutnya lagi kita ketahui MC. Nah, massa dari MC adalah sebesar MA ditambah MB. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan adalah besar percepatan benda C ketika diberikan gaya F. Ya, oke. Sudah? Oke, selanjutnya kita lihat kembali, karena ini benda yang bergerak, maka hukum Newton yang kita gunakan adalah hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua berbunyi bahwa percepatan itu sebanding dengan gaya yang bekerja kepadanya, tetapi berbanding terbalik dengan massa atau A sama dengan F dibagi M. Kemudian untuk benda A, kita masukkan angkanya ya. Untuk percepatan A-nya sebesar 8, gayanya 12, maka MA-nya bisa kita hitung. Ya. Dari 8 sama dengan 12 per MA, kita dapat MA adalah sebesar 12 bagi 8, 1,5 kg. Ya, mudah ya. Oke, selanjutnya untuk benda B dengan cara yang sama, dengan gaya adalah sebesar 12, massanya kita belum tahu, percepatannya 2, kita dapat massa B-nya adalah sebesar 6 kg, 12 dibagi 2 ya. Oke, karena massa A, massa B kita udah tahu, selanjutnya untuk massa C tinggal ditambahkan ya. Jadi massa C sama dengan MA ditambah MB, kita dapat 7,5 kg. Dan percepatan benda C tinggal kita bagi F dengan 7,5 ya. 12 dibagi 7,5, kita peroleh percepatan benda C adalah sebesar 1,6 meter per second kuadrat ya. 12 dibagi 7,5 kita dapat 1,6 meter per second kuadrat. Ya, sederhana ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah pesawat terbang dengan massa 20 kali 10 pangkat 3 kg atau 20.000 kg ya, mendarat pada landasan dengan kecepatan horizontal 90 meter per second. Jika pesawat berhenti setelah menempuh jarak 100 meter, hitung gaya pengereman yang bekerja pada pesawat tersebut. Ya, jadi kita mau cari berapa gaya pengereman ya. Oke, kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Yang pertama adalah massa daripada pesawat sebesar 20 kali 10 pangkat 3 kg atau 20.000 kg. Kemudian kecepatan awal ketika dia mendarat adalah sebesar 90 meter per second. Kemudian kecepatan akhirnya, karena pesawat berhenti, berarti kecepatan akhirnya adalah 0 meter per second. Dan terakhir, jarak yang ditempuh adalah sebesar 100 meter. Yang ditanyakan adalah besar gaya pengereman ya. F-nya, gaya pengeremannya berapa. Oke, karena ini adalah gerak berubah beraturan ya, gerak lurus berubah beraturan,
dan kecepatannya berkurang dari 90 menjadi 0, maka ini merupakan gerak diperlambat. Untuk gerak diperlambat, kita bisa cari Vt menggunakan rumus ini ya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ya, karena kita tidak punya waktu, maka kita gunakan persamaan yang ini. Selanjutnya Vt-nya kita, kalau misalnya kita mau cari A-nya, kita bisa dapat dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2S. Ya, jadi percepatannya kita cari dengan cara ini, kemudian kita masukkan angkanya, 0 kuadrat dikurang 90 kuadrat dibagi dengan 2 kali 100. Oke, selanjutnya kita hitung, kita peroleh A-nya sebesar 0 dikurang 90 kuadrat 8100 dibagi 200 ya. Berarti minus 8100 dibagi 200. Kita dapat A-nya sebesar minus 40,5 meter per second kuadrat. Tanda minus di sini artinya percepatan ini berlawanan arah dengan arah gerak daripada si pesawat. Ya. Oke, kita sudah punya percepatannya, maka untuk menghitung gaya itu tinggal kita kalikan dengan masanya ya, F sama dengan M dikali A, berarti sama dengan masanya tadi 20.000 dikali dengan minus 40,5, kita peroleh gayanya sebesar minus 810.000 Newton atau minus 810 kilonewton. Ya, itu adalah gaya pengereman. Sederhana ya. Oke, jadi kita bisa cari dengan mencari A-nya terlebih dahulu, baru kita cari gayanya. Oke, ini contoh soal yang kedua. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Seorang pemain akrobat melompat dari atas menara setinggi 5 meter ke atas tumpukan pasir. Tumpukan pasir yang dipasang di bawah menara cukup dalam. Sewaktu pemain akrobat tersebut dekat dengan tumpukan pasir, ia menekuk lututnya sehingga masuk ke pasir dengan perlambatan tertentu, dan kakinya masuk ke pasir sedalam 0,7 meter. Jika massa pemain akrobat tersebut 50 kg, hitung kecepatan sebelum kaki menyentuh tumpukan pasir dan gaya rata-rata yang dikerjakan pasir pada kaki pemain akrobat tersebut. Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertama adalah kecepatan ketika kakinya menyentuh pasir dan gaya rata-rata pasir yang diberikan pada kakinya ya. Oke, pertama kita lihat ada menara, ada orang di atasnya ya, pemain akrobat. Kita anggap posisi di atasnya itu adalah posisinya adalah posisi A di atas. Kemudian posisi ketika dia sampai di bawah di tumpukan pasir adalah B. Dan ketinggiannya adalah jarak antara A dan B adalah 5 meter. Ya, kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Tinggi HA-nya atau selisih ketinggian dari A ke B adalah sebesar 5 meter. Ya, ini gampang ya. Oke. Selanjutnya orang itu loncat dan posisi B di situ, ya, posisi B. Ketika dia sampai di B, kemudian dia turun lagi ke posisi C ya. Oke, dari B ke C adalah sebesar 0,7 meter. Jadi dari B ke C adalah sebesar 0,7 meter. Untuk HBC adalah 0,7, ya. Kemudian yang kita ketahui lagi masanya 50 kg ya. Oke. Untuk percepatan gravitasi karena tidak disebutkan, kita anggap aja 10. Oke, 10 meter per second kuadrat. Sudah semua ya? Oke, berarti ini ada dua kondisi ya. Pertama adalah dari A ke B, kemudian dari B ke C. Ya. Oke, yang selain itu yang kita ketahui di A itu kecepatannya 0 ya, karena dia kan belum meloncat ya. Dan yang kedua, tentu saja di C ketika dia sudah berhenti, VC-nya juga sama dengan 0. Jadi VA dan VC 0. Yang ditanyakan yang pertama adalah VB-nya berapa? Ya. Itu yang pertama ditanyakan, VB-nya berapa? Yang kedua adalah gaya tahan yang diberikan oleh pasir kepada kaki pemain akrobat. Jadi ada dua ya, ada VB dan ada F-nya berapa. Ya, sederhana ya. Oke, selanjutnya lagi kita selesaikan. Kita mau tinjau dulu yang dari A ke B. A ke B karena tidak ada tidak ada kecepatan awal, itu merupakan gerak jatuh bebas.
Untuk gerak jatuh bebas, untuk kecepatan di B bisa kita langsung cari dengan rumus akar dari 2G dikali HAB, ya. Selisih ketinggian A dan B. Kita masukkan angkanya, berarti VB sama dengan 2 dikali 10 dikali HAB-nya 5 ya tadi ya. Berarti kita dapat sama dengan akar dari 100. Ya, jadi VB-nya ya sederhana sekali ya, tinggal diakar dari 100, itu sama dengan 10 meter per second. 10 meter per second. Ya, jadi kecepatan ketika pemain akrobat sampai ke tumpukan pasir adalah sebesar 10 meter per second. Selanjutnya lagi untuk gerak diperlambat, karena dari B ke C adalah gerak diperlambat ya, sampai akhirnya berhenti. Tadi kita sudah lihat rumusnya adalah VC kuadrat untuk A sama dengan VC kuadrat dikurang VB kuadrat dibagi 2 BC ya, HBC dari B ke C. Kita masukkan angkanya, VC-nya 0, VB-nya tadi kita dapat 10 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 0,7. Ya, berarti untuk percepatannya adalah sebesar minus 100 dibagi 1,4. Sehingga kita peroleh untuk percepatan adalah sebesar minus 71,4 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan yang terjadi ketika si pemain akrobat bergerak dari B ke C. Selanjutnya lagi sama seperti sebelumnya, untuk gaya itu tinggal kita masukkan ke hukum Newton yang kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Untuk masanya adalah sebesar 50 kg, untuk A-nya adalah sebesar minus 71,4, ya, kita kalikan. Mudah sekali ya, jadi gayanya adalah sebesar 3.570 Newton. Oke, mudah ya? Ya, oke. Demikian video soal dan pembahasan tentang hukum Newton. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.